Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yulia Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metabolisme karbohidrat dan hubungannya dengan metabolisme lipid, metabolisme asam amino, serta metabolisme nukleotida. Nah, untuk metabolisme karbohidrat sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu glikolisis, glikoneogenesis, dan siklus asam sitrat. Glikolisis sendiri adalah pemecahan glukosa menjadi pirufat, sedangkan gluconeogenesis adalah perubahan pirufat menjadi glukosa. Nah, untuk siklus asam sitrat sendiri adalah proses pengubahan asam pirufat menjadi energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, untuk proses glikolisis sendiri terdiri dari 10 tahap. Seperti yang terlihat di gambar, yaitu perubahan dari glukosa sampai asam pirufat, kemudian masuk ke asetil-CoA yang masuk ke siklus asam sitrat. Sedangkan siklus asam sitrat sendiri terdiri dari 8 tahap yang merupakan reaksi berulang. Nah, untuk glukosa sendiri terjadi di sitosol, sedangkan siklus asam sitrat terjadi di mitokondria. Pada glukosa juga dihasilkan 2 ATP, sedangkan pada siklus asam sitrat dihasilkan 34 ATP. Proses-proses ini juga membutuhkan beberapa energi dan juga bantuan dari beberapa enzim. Selanjutnya yaitu metabolisme lipid. Jadi selain dihasilkan dari glikolisis yang merubah pirufat menjadi asetil-CoA, asetil-CoA juga dapat dihasilkan dari metabolisme lipid, yaitu perubahan fatty acid menjadi fatty acid KOA, kemudian fatty acid carnitin, kemudian masuk ke dalam beta oksidasi untuk pemecahan menjadi asetil-CoA. Nah, baik dari asetil-CoA dari karbohidrat maupun dari lipid ini nanti bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk diubah menjadi energi oleh transport elektron melalui fosforilasi oksidatif. Nah, untuk sisa-sisa dari metabolisme lipid ini juga disimpan dalam bentuk trigliserida. Hasil umum dari metabolisme lipid itu antara lain adalah asam lemak dan gliserol. Nah, selanjutnya yaitu metabolisme asam amino. Metabolisme asam amino ini terdiri dari 2 tahap, yaitu bisa melalui oksaloasetat yang diubah menjadi aspartat atau glutamat. Maksud saya asam alfa ketoglutarat yang diubah menjadi glutamat. Nah, untuk katabolisme asam amino sendiri itu terdiri dari 2 tahap, yaitu transaminasi dan deaminasi oksidatif. Untuk transaminasi yaitu perubahan dari alfa ketoglutarat menjadi glutamat tadi atau oksaloasetat menjadi aspartat yang dapat diturunkan menjadi asparginin seperti yang ada di gambar itu. Nah, untuk deaminasi oksidatif yaitu pelepasan amin dari glutamat untuk menghasilkan ion amonium. Nah, untuk deaminasi oksidatif ini nanti ion amonium yang dihasilkan akan masuk ke dalam ginjal dan akan diubah menjadi urin, kemudian dikeluarkan oleh tubuh. Kenapa diubah menjadi urin? Karena senyawa ini sangat toksik. Nah, untuk diubah menjadi urin, ion amonium juga harus melalui siklus urea. Sedangkan senyawa amin yang memasuki siklus asam sitrat dapat diubah menjadi beberapa asam amino seperti perubahan oksaloasetat menjadi asparginin dan aspartat, kemudian fumarat dapat diubah menjadi tirosin, penilalanin, kemudian aspartat, suksinil KOA dapat diubah menjadi isoleusin, metionin, dan valin, kemudian alfa ketoglutarat selain menjadi glutamat juga dapat diubah menjadi glutamin, prolin, arginin, asetoasetil-CoA dari asetil-CoA itu dapat diubah menjadi leusin, lisin, penilalanin, tirosin, dan triptofan. Kemudian asetil-CoA dapat diubah menjadi isoleusin, leusin, dan triptofan. Pirufat sendiri dapat diubah menjadi alanin, glisin, serin, terionin, dan triptofan. Nah, untuk sintesis dari asam amino sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu
glukogenik dan ketogenik. Nah, semua asam amino itu glukogenik kecuali lisin dan leusin. Lisin dan leusin itu masuk ke dalam ketogenik. Nah, untuk asam amino esensial yang didapatkan antara lain alanin, aspargin, aspartat, sistein, glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Nah, untuk asam amino esensial ada arginin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, penilalanin, terionin, triptofan, dan valin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam metabolisme nukleotida. Nah, metabolisme nukleotida ini terdiri dari dua macam nukleotida, yaitu purin dan pirimidin. Nah, untuk sintesis pirimidin sendiri, pirimidin itu terdiri dari UMP, urinidin monofosfat, CTP, sitidin monofosfat, dan TMP, timidin monofosfat. Nah, UMP ini nanti akan diubah menjadi urasil, sedangkan TMP akan diubah menjadi timin, dan CTP akan diubah menjadi sitosin seperti yang ada di gambar itu. Nah, prosesnya gimana? Proses sintesis pirimidin dimulai dengan pembentukan karbomil fosfat dan glutamat dari glutamin. Selanjutnya karbomil fosfat ini yang akan diubah menjadi UMP, CTP, dan TMP. Karbomil fosfat bereaksi dengan aspartat membentuk senyawa oratet. Senyawa oratet selanjutnya bergabung dengan PRPP, yaitu suatu enzim yang dapat mengubah uridin monofosfat menjadi uridin monofosfat. Untuk menghasilkan CTP, UMP diubah terlebih dahulu menjadi UTP dan kemudian direaksikan dengan glutamin sehingga menghasilkan CTP dan glutamat. Adapun pembentukan TMP dilakukan oleh enzim timidilat sintetase sehingga UMP terkonversi menjadi TMP. Untuk sintesis nukleotida purin sendiri terdiri dari AMP adenosin monofosfat dan GMP guanosin monofosfat. Yang ini nanti dapat diturunkan lagi menjadi adenin, guanin, dan santin seperti yang tertulis pada peta. Nah, untuk prosesnya sendiri, ionosin monofosfat ini akan disintesis melalui jalur de novo dengan menghasilkan ribosa 5 fosfat dan enzim PRPP sintetase menghasilkan fosforibosa 1 piroposfat atau PRPP. IMP yang dihasilkan dari sintesis gula ini nanti akan diubah menjadi AMP dan GMP oleh jalur yang berbeda. IMP dikonversikan menjadi AMP dengan mereaksikan IMP dan asam amino aspartat dan fumarat. Nah, untuk IMP yang dikonversikan menjadi GMP dapat menggunakan asam amino, glutamin, dan glutamat. Sekian yang dapat saya sampaikan.